datang kembali di channel Mahmud Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Tentunya yang bahas kita di sini adalah sebelum adanya agama Islam masuk ke Jazirah Arab. Oke, sebelumnya saya mengingatkan buat teman-teman yang menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan daripada video-video informasi dari channel Mahmud Indonesia. Oke, masyarakat Arab itu ternyata dibagi atas dua golongan. Golongan pertama itu adalah penduduk kota. Penduduk kota, jadi di Arab itu dibagi menjadi dua golongan. Pertama penduduk kota, yaitu penduduk kota ini adalah penduduk Mekah Madinah, penduduk yang menempati tempat Mekah Madinah. Para pedagang perniagaan utara dan selatan, para pedagang dengan kabilah-kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina, terus kemudian Yaman dan dijual ke Syria Utara. Nah, itu orang-orang kota. Kemudian penduduk yang selanjutnya adalah penduduk pedalaman, atau mungkin bisa dikatakan penduduk desa gitu ya. Seperti kita ada orang kota, ada orang desa gitu. Nah, di Arab itu juga terbagi menjadi dua status atau dua bagian berdasarkan atas batas teritorialnya gitu. Pertama penduduk kota, yang kedua adalah penduduk pedalaman atau penduduk desa. Mereka ini pengembara. Mereka menggembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Cara mereka hidup adalah nomaden. Jadi mereka berpindah-pindah. Kemudian berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, itu maksudnya nomaden ya. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencarian yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak, domba dan unta. Mereka nomaden, mereka berternak. Sepertinya kita sudah pernah membahas di video sebelumnya kalau mereka itu berternak, kemudian ketika ternaknya itu sudah dirasa siap untuk dijual, mereka pun menjual, dan status sosial mereka itu ditentukan oleh berapa banyaknya ternak yang mereka miliki. Jadi kalau ternaknya itu makin banyak, berarti mereka makin kaya. Nah, kemudian di Arab itu ada 3 kekuatan besar yang berpengaruh di Arab. Pertama adalah Kekaisaran Bizantium. Kemudian Kekaisaran Bizantium ini menguasai Asia Kecil, Syria, Mesir, sebagian Italia, dan pesisir Afrika Utara. Itu kekuasaan daripada Bizantium. Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kotanya Konstantinopel. Ini Bizantium ya, ibu kotanya itu Konstantinopel. Mungkin nama-nama ini sudah nggak ada di sekarang, karena sudah ini nama daerah atau nama negeri di masa lalu. Pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil, itu ya, Syria, Mesir, sebagian dan pesisir Afrika Utara. Kemudian pengaruh yang kedua adalah pengaruh daripada Kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia ini di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau Sasaniyah. Ini Kekaisaran Persia ya. Ibu kota Persia adalah Al-Madanain, terletak di 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Wilayah kekuasaannya terbentang daripada Irak, Iran, Mesopotamia, dan Afghanistan. Ini Kekaisaran Persia. Kemudian pengaruh ketiga yang mempengaruhi Jazirah Arab adalah dinasti Himyar. Dinasti Himyar ini menguasai Arab bagian selatan. Jadi Jazirah Arab itu dikuasai oleh 3 kekuatan besar ini ya. Pertama Kekaisaran Bizantium yang ibu kotanya itu Konstantinopel. Kemudian Kekaisaran Persia yang ibu kota ini bernama Al-Madanain. Kemudian dikuasai oleh dinasti Himyar yang hanya menguasai Arab bagian selatan. Kemudian politik Jazirah Arab dipengaruhi 2 hal. Jadi politiknya itu ada dipengaruhi 2 hal. Pertama adalah interaksi bangsa Arab dengan Bizantium dan Persia. Jadi karena orang luarnya ya, orang luar, kalau dinasti Himyar ini masih lingkup daripada rombongan orang-orang Jazirah Arab. Namun kalau untuk Bizantium dan Persia ini dari orang luar, makanya politik Jazirah Arab dipengaruhi 2 hal. Pertama, interaksi bangsa Arab dengan Bizantium dan Persia. Ini orang luar Arab ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Jadi
kalau kita sekarang itu heran dengan persaingan keagamaan gitu, mungkin kita melihat orang Nasrani yang bersaing dengan Islam atau orang Kristen bersaing dengan Nasrani, sama ya itu kayaknya. Atau dengan Katolik deh, atau dengan Konghucu, atau dengan Buddha Hindu, itu sudah ada sejak zaman dulu gitu. Sejak zaman Islam belum ada itu mereka sudah bersaing antar agama gitu ya. Jadi bukan suatu hal yang mengherankan. Kemudian karena mereka itu masih hidupnya bersuku-suku atau belum disatukan gitu, seperti Indonesia kan bersuku-suku namun sudah disatukan menjadi Indonesia gitu. Nah di sana juga ada suku-suku dan mereka sering perang. Apa faktornya? Faktornya adalah mereka fanatik kesukuan. Mereka terlalu fanatik dengan sukunya. Ya mungkin nggak terlalu heran sebenarnya faktor ini ya. Kebanyakan juga namanya suku itu ya fanatik dengan sukunya. Mungkin orang Jawa fanatik dengan Jawa itu hal yang wajar. Orang Sunda fanatik dengan Sunda itu juga hal yang wajar gitu. Namun karena mereka itu belum ada suatu pemerintahan yang menyatukan gitu, atau mungkin belum ada semangat bersatu gitu, maka sering terjadi perang antar suku. Nah, perang antar suku ini terjadi beberapa kali. Pertama perang Fujar. Kemudian ada juga perang suku Kinanah dan Hawazan. Itu nama suku mereka ya. Kemudian juga terjadi perang Quraisy dan suku Hawazan. Maksudnya perang antara suku Quraisy dan suku Hawazan. Kemudian kerajaan-kerajaan pernah berkuasa di Arab. Ternyata teman-teman ya, selain pengaruh daripada Bizantium dan Persia, Arab itu juga pernah punya kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan itu apa aja? Pertama, itu kerajaan Kindah, ini nama kerajaannya. Kemudian kerajaan Ma'in dan Qutban, ini satu periode. Kemudian kerajaan Saba, kemudian kerajaan Himyar, nah ini Himyar yang mempengaruhi tadi ya. Kemudian kerajaan pendudukan Romawi di Yaman. Ini nanti kita akan ulas sedikit di belakang, pendudukan Romawi atas Yaman tadi yang menyebabkan menjadi pengaruh gitu. Kemudian juga ada pendudukan Persia di Yaman. Nah, ini juga mempengaruhi Jazirah Arab. Terus kerajaan Kindah. Kemudian juga ada kerajaan Ghirah dan Ghosan. Dan terakhir adalah bukan kerajaan sebenarnya, daerah Hijaz gitu. Ini mungkin bisa dikatakan kerajaan, mungkin bisa enggak ya, untuk yang khusus daerah Hijaz ini, karena daerah Hijaz ini daerah istimewa yang di situ terletak ada kota Mekah dan kota Madinah, kota istimewanya orang-orang Islam. Nah, teman-teman kita bahas kerajaan-kerajaan ini. Pertama adalah kerajaan Kindah. Kerajaan Kindah itu berdiri di antara hukum kabilah. Jadi di sana punya kabilah-kabilah gitu, namun kerajaan ini bisa berdiri gitu. Walaupun ternyata ada kabilah-kabilah. Kemudian raja pertama bernama Hajar Akil Al-Miror. Ini nama raja pertamanya. Kemudian tunduk pada kerajaan Himyar Yaman. Kerajaan Kindah ya. Kemudian Haris bin Amr gagal meluaskan sampai Hirar. Nah ini sebenarnya Hirar ini adalah cucunya si Akil Al-Miror. Hirar bin Amr. Ini cucunya si Hajar Akil Al-Miror. Biasa ya namanya kerajaan itu ingin memperluaskan kerajaannya. Namun si Haris bin Amr ini gagal meluaskan kerajaan sampai ke Hirar. Ini nama daerah ya. Nah, kemudian kerajaan Ma'in, yang kedua adalah kerajaan Ma'in dan kerajaan Qutban. Ini terlalu sedikit literasi yang membahas mereka, jadi kita tidak terlalu punya. Nanti akan coba saya telusuri untuk sejarah daripada kerajaan Ma'in dan Qutban. Namun kedua kerajaan ini itu hidup di satu zaman. Mereka hidup bareng gitu ya. Keduanya adalah kerajaan yang paling awal di Yaman. Namun ya itu tadi teman-teman ya, sejarah tentang keduanya itu terlalu sedikit, bahkan tidak ada gitu. Jadi nggak ada yang bisa kita bahas. Kemudian kerajaan ketiga yaitu kerajaan Saba. Mungkin ini kerajaan yang sudah familiar ya di telinga teman-teman semua, karena kerajaan ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim gitu.
ibu kotanya kerajaan Saba ini bernama kota Ma'rob. Kemudian ratunya bernama Balkis. Tentu sudah nggak asing ya teman-teman, karena Balkis ini adalah ratu yang yang bersinggungan dengan Nabi Sulaiman, dan juga kisahnya pun diabadikan di Al-Quran kan, pada surat An-Naml ya, pada surat Saba, Quran surat Saba ya, pada Quran Saba. Kemudian negara kerajaan Saba ini memiliki kerajaan makmur atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kan doanya Nabi Sulaiman ya. Nah, itu kerajaan Saba itu negara yang aman dan makmur, namun kehancuran negeri Saba atau kerajaan Saba itu disebabkan hancurnya bendungan Ma'rob yang sangat besar. Jadi di sana itu punya bendungan Ma'rob ya. Bendungan Ma'rob ini menyuplai air ke sekitaran kerajaan yang membuat negara ini menjadi makmur. Kalau negara ini makmur, dan seperti teori-teori ekonomi yang sekarang, itu kalau perut itu terisi, maka orang mudah terkendali. Kelakuan seseorang itu bisa terkendali. Nah, dengan keadaan yang makmur, negara pun menjadi aman. Itu kerajaan Saba waktu itu. Kemudian yang keempat adalah kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Saba. Jadi setelah Saba hancur, muncullah Himyar. Kemudian ibu kotanya bernama Zofar. Terus rajanya bergelar Tababi'ah. Dan Yaman diduduki Romawi dan Persia. Ini kerajaan Himyar ya teman-teman. Maksudnya apa ini? Poin yang terakhir, Yaman diduduki Romawi dan Persia. Itu kehancuran kerajaan Himyar. Jadi kerajaan Himyar ini runtuh karena muncul pendudukan Romawi dan Persia. Kemudian pendudukan Romawi di Yaman. Pertama, Raja Himyar bernama Zunnuwas membuat pilihan. Jadi waktu itu diceritakan nih, Zunnuwas, Raja Himyar yang memeluk agama Yahudi, memberi pilihan kepada orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Jadi Masehi Najran ini punya dua pilihan, mau masuk Nasrani atau mati. Namun mereka ternyata memilih pilihan untuk mati gitu. Memiliki pilihan untuk mati, dan mereka dipaksa untuk menggali parit, dan mereka masuk ke parit itu dan mereka dibakar. Mereka mati dan dibakar di dalam parit. Itu kejadian sewaktu orang Romawi menguasai Yaman. Dan kejadian ini pun diabadikan dalam Al-Quran teman-teman. Quran surat Al-Buruq ayat 4-6. Binasalah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Ini kejadian orang-orang Masehi Najran yang harus mati di parit dibakar itu ya. Kemudian beberapa kaum melarikan diri dan meminta pertolongan Raja Habasyah. Habasyah ini ke Persia ya. Jadi orang Nasrani Najran, Masehi Najran, ini yang ada yang selamat gitu ceritanya. Ada yang selamat, kemudian mereka meminta pertolongan ke Habasyah. Habasyah ini di Persia ya. Habasyah ini di kekuasaannya orang-orang Persia. Di sana mereka beragama Kristen. Kalau yang tadi itu beragama Yahudi, Romawi Yahudi, kalau yang ini beragama Kristen. Nah, kemudian akhirnya orang Habasyah ini memberikan pertolongan kepada orang Masehi Najran untuk menaklukkan orang-orang Rombongan Zunnuwas ini, Raja Himyar ini. Nah, kemudian peperangan pun akhirnya terjadi, dan peperangan dimenangkan oleh Habasyah dengan bantuan Raja Romawi di bawah pimpinan Arbat. Sorry. Jadi orang Romawi ini tadi itu malah menolong ya. Ini bukan Persia ya, sorry. Jadi yang menolong Raja Habasyah ini ternyata punya hubungan dengan orang Romawi, dan mereka
di bawah pimpinan Arbad mereka menolong Masehi Najran untuk mengalahkan rombongannya Zunwas ini gitu. Maka dari itu Romawi itu menjadi pelindungnya orang-orang Yaman saat itu. Dan cerita ini pun tidak berhenti di situ ya teman-teman. Nah, di sini kita pasti mengenal tokoh yang namanya Abraha. Nah, Abraha ini membunuh Arbad dan menjadi penguasa Yaman. Dan kejadian ini itu di masa kakeknya Nabi Rasulullah gitu. Yaitu semasa hidupnya Abdul Muthalib bin Hashim, kakeknya Rasulullah. Si Abraha ini ya, yang kemudian kalau kita tarik ceritanya itu dia melakukan pemberontakan ke Mekah, atau bukan pemberontakan sih ya, menyerang kota Mekah dengan pasukan gajah gitu. Nah, kemudian kerajaan selanjutnya adalah pendudukan Persia di Yaman. Ini cerita ini salah seorang anak Raja Himyar yang bernama Saif bin Ziyazan meminta bantuan ke Persia. Jadi tadi ceritanya itu orang Masehi Najran itu meminta bantuan ke Habasyah yang di situ beraliansi dengan orang-orang kerajaan Romawi. Nah, yang di sini gitu, rombongannya si Himyar atau Saif bin Ziyazan ini kan cucunya nih, anak Raja Himyar, salah satu Raja Himyar gitu, itu meminta bantuan ke Persia gitu ya teman-teman ya. Yang satu minta bantuan ke Romawi dan menang, kemudian ada yang kabur lagi nih dari rombongan Himyar meminta bantuan ke Persia yang bernama Saif bin Ziyazan. Persia mampu mengalahkan Romawi atas Yaman. Nah, disinilah mulai Persia menduduki Yaman. Saif terbunuh dan penguasaan Yaman diganti Wahrus. Ini selanjutnya ya. Kemudian ketika Badan berkuasa, Rasulullah mengajaknya memeluk Islam dan ia pun masuk Islam. Nah, ini maksudnya raja itu sudah berganti-ganti. Pertama rajanya itu rajanya itu Wahrus, sudah digantikan dengan Wahrus. Kemudian ketika rajanya itu Badezan, nah ini di zamannya Rasulullah itu menyurati si raja Persia ini untuk masuk Islam. Namun ternyata ajakan Rasulullah ini ditanggapi dengan bagus dan akhirnya dia pun masuk Islam. Dia raja Persia ya. Kemudian kerajaan Hiro ini berdiri pada abad 111 Masehi. Ini datanya seperti itu ya. Kayaknya memang nggak urut, namun memang kayak ada yang sezaman, ada yang enggak gitu. Karena memang mereka punya daerah kekuasaan sendiri-sendiri ya teman-teman. Warganya melakukan perniagaan. Nah, ini usaha yang dilakukan oleh warga kerajaan Hira ini berdagang. Kemudian mereka pun juga terkenal sebagai penyiar ilmu pengetahuan di Arab. Mereka sangat terkenal nih kerajaan Himyar ini. Selanjutnya kerajaan Ghassan. Nama Ghassan itu ternyata berasal dari mata air yang ada di Syam. Itu nama Ghassan. Kemudian menguasai selat Syam dan utara Jazirah Arab. Dan penyebar agama Masehi Romawi ke Arab. Jadi Masehi Romawi ini bisa masuk Arab ya karena kerajaan Ghassan ini. Selanjutnya Hijaz. Nah, ini poin penting dalam pembahasan daerah-daerah di Arab. Hijaz itu kota yang tidak pernah terjajah dan tidak pernah terpengaruh oleh daerah lain. Mereka memiliki kota Mekah dan Madinah. Kenapa kok mereka itu tidak pernah dijajah? Ya wajar sih teman-teman ya. Kota Mekah Madinah zaman dulu itu kan kota yang sangat gersang gitu, padang pasir gitu. Namun karena terlihat miskin tadi, kota ini tidak pernah dijajah. Walaupun mereka punya jaminan keamanan ya. Ini kan terjadi sebelum terjadinya adanya agama Islam. Mekah sebagai kota terpenting. Mekah dan Ka'bah semula dikuasai Nabi Ismail. Ini Nabi Ismail itu kan dari Ibrahim. Tentu semua sudah tahu ceritanya ya. Kemudian dikuasai Nabi Ismail, kemudian dilanjutkan oleh Nabit. Nabit ini cucu ya, cucunya putra sulung nih. Nabit ini putra sulungnya Nabi Ismail, kemudian dilanjutkan oleh kabilah Jurhum, lalu suku Khuza'ah. Pengurusan Makkah dan Ka'bah selanjutnya dikuasai oleh suku Quraisy.
Nah, pada suku Quraisy ini ada 10 jabatan tinggi di kabilah Quraisy, teman-teman. Jabatannya apa saja? Pertama, hijabah, penjaga kunci Ka'bah, kemudian penjaga air mata Zam-Zam, Diyat itu sebagai kekuasaan hakim sipil dan kriminal, Sifaroh kuasa usaha negara atau duta, Liwa jabatan ketentaraan, terus Rifadoh itu pengurus pajak bagi fakir miskin, Nadwah jabatan ketua dewan, Khaiman pengurus balai musyawarah, Khazinah jabatan administrasi keuangan, Azlim penjaga panah peramal. Jadi zaman dulu maksudnya yang terakhir Azlim ini apa? Penjaga panah peramal ya. Tentu kita pernah mendengarkan cerita sebelum lahirnya Rasulullah itu para peramal-peramal ini itu mengutus atau mungkin bisa dikatakan mengutus ya, menyuruh mungkin ya, menyuruh para jin-jin atau setan-setan itu untuk mendengarkan berita langit gitu. Nah, untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa atau dukun mungkin ya, dukun ya, karena ini kan masih kepercayaannya masih animisme di Masbime mungkin ya. Karena belum ada Islam lah intinya. Nah, ini kalau kita melihat orang-orang Quraisy ini sudah memiliki jabatan-jabatan tertinggi yang cukup peradabannya bagus ya, teman-teman. Ini ada dibagi-bagi jabatan-jabatannya. Nah, itu tadi ada 9 kerajaan yang ada di Arab pra-Islam. Ini tentu perlu diingat ini sebelum datangnya Islam. Kalau setelah datangnya Islam itu tidak ada ya. Ketika datangnya Rasulullah untuk raja-raja ini sudah mulai melebur. Walaupun nanti kemudian muncul dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Mamluk dan sebagainya. Namun di saat Rasulullah itu semuanya mulai melebur. Meski muncul lagi gitu ya. Nah, itu tadi informasi mengenai kerajaan dan kondisi politik Arab pra-Islam. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton videonya. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Silahkan tekan tombol subscribe untuk tidak ketinggalan video selanjutnya. Jika ada yang sesuatu yang salah dalam penyampaian atau sesuatu hal yang kurang benar, dan bahkan tidak benar atau bahkan hoax mungkin, tolong tulis di kolom komentar. Dan koreksinya semoga ke depan bisa lebih bagus dan terhindar dari hal-hal yang berbau hoax. Terima kasih. See you next time. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mamun Indonesia.